Halo Foresmate, kembali lagi di Forest Talk 4. Kali ini kita bersama salah satu narasumber yang sangat inspiratif. Di kali ini kita akan membahas mengenai kurangi, gunakan kembali, daur ulang, gaya hidup minimalis menuju net zero emission. Nah, tak kenal maka tak sayang, kita perkenalan dulu dengan narasumber kita kali ini. Halo Mbak. Halo Lisa. Boleh perkenalan dulu sama teman-teman Foresmate? Oke, namaku Sulistyorini tapi biasa akrab dipanggil Rere Bening ya. Nama kecil sebetulnya. Kenapa kok diambil beningnya? Karena komunitasnya namanya Zona Bening. Gitu. Itu kalau perkenalan ya. Hari-hari ngajar iya, berkutat tentang sampah iya, tetap semangat belajar iya, sama apa lagi ya? Berjaring dengan teman-teman, termasuk teman-temannya di sini. Oke. Nah, tadi sempat disinggung sedikit nih tentang zona beningnya. Nah, zona bening ini apa Mbak sebenarnya? Zona bening itu sebetulnya adalah perkumpulan untuk mereka yang mau belajar, mau aware, mau tahu, mau sedikit lebih capek mengenal tentang lingkungan. Jauh sebetulnya adalah karena misinya kita, bumi ini titipan, bukan warisan. Nah, apakah kita mau menjadi bagian dari pemegang tongkat estafet berikutnya? Itu yang mau kita pelajari. Geraknya sebetulnya diedukasi mengenai lingkungan hidup, gaya hidupnya kita untuk belajar selaras dengan alam, macam-macam ya metodenya ya. Juga berhubungan dengan kearifan lokal apa yang kita punya. Ya, kayak di rumah tadi, tak kenal maka tak sayang. Kalau ekstrimnya dulu tak kenal maka tak kampleng kan gitu. Enggak sih. Ya, tapi paling enggak bonding dengan alam, bonding dengan lingkungan ini yang agak terputus dari kita. Jadi pelajaran bersama dan masih kita sama-sama belajar, masih sama-sama untuk kita bersilaturahmi dengan mereka. Karena kita adalah bagian dari bumi juga. Nah, berarti apa Mbak latar belakang dari kenapa bisa ada zona bening ini? Lahir dari urgensi apakah? Oke. Zona bening itu dulu sebetulnya di Batu ada event, beberapa teman penggiat, namanya Komunitas Bersama Peduli Lingkungan. Ada teman-teman Karang Taruna, ada teman-teman jalanan, ada teman-teman seniman. Nah, kita bikin kegiatan bareng di tahun 2004. Dirimu udah lahir belum? Masih kecil kayaknya. 2004 kita bikin kegiatan lingkungan, beberapa rangkaian namanya Zona Bening Kali Berantas. Aku berangkatnya dari situ, bersama-sama berkolaborasi untuk menjaga lingkungan di Batu waktu itu. Ada beberapa kegiatan seperti bersih sungai, mewarna pakai bahan alami, terus pameran foto lingkungan, musik lingkungan juga. Kalau nggak salah waktu dulu itu yang pertama Sahu Jabu. Nah, musisi lingkungan juga. Jadi semua acara lingkungan itu diselenggarakan menjadi sebuah kesatuan membawa misi. Harapannya karena Batu adalah hulunya Sungai Berantas, kita melakukan campaign itu, beberapa aksi-aksi itu mengetuk hati-hati teman-teman warga di Kota Batu untuk mau berbagian dari memelihara Sungai Berantas. Waktu itu ya. Nah, berlanjut kalau dari zona beningnya. Nah, berapa tahun 2007 itu ada zona bening 2. Setelah itu nggak ada lagi nih kegiatannya. Nah, terekspansi, tapi aku dengan teman-teman tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan ya, sebisanya, semampunya, tetap mau berbagi, tetap belajar, dan wajib untuk jalin silaturahmi. Itu berlanjut akhirnya didirikanlah komunitas Zona Bening di tahun 2011 istilahnya. Tapi kalau kegiatannya emang udah lama. Itu jadi komunitasnya itu baru 2011 gitu. Kalau kegiatannya di rumah, backgroundku sendiri di rumah sebetulnya juga ada beberapa kegiatan-kegiatan peduli lingkungan sebetulnya, hal sepele, contoh bawa bekal, bawa tempat minum. Pun waktu anak-anak dulu aku masih TK itu sama ibuku almarhum
almarhum ibuku itu dikasih peniti, dikasih sapu tangan di sini, yang nggak tahu ya di rumah masih ngalami juga nggak ya kayak gitu ya. Untuk lap ingus kayak apa istilahnya. Hal seperti itu sebetulnya udah diajari sama keluargaku juga dari kecil. Jadi yang disampaikan waktu itu adalah kita nggak pakai tisu karena waktu itu kan terbatas ya. Tapi ternyata itu jadi habit panjang untukku sampai hari ini istilahnya gitu. Jadi di keluarga dapat support, ketemu dengan komunitas yang support, ketemu dengan jaringan beberapa teman yang memang istilahnya satu frekuensi. Ya. Gitu. Berarti tujuannya kalau misalkan yang awal ketika 2004 itu untuk meng-aware dari masyarakat Batunya sendiri. Kalau misalkan tujuannya zona bening sekarang ini apa, Mbak? Misi besarnya sebetulnya adalah selaras dengan alam. Artinya kita adalah bagian dari bumi. Maka sepatutnya itu tadi, karena ini titipan ya, kita wajib untuk menjaga supaya bisa dinikmati oleh orang setelah kita, atau mungkin adik-adiknya kita, atau mungkin anak-anaknya kita. Ya kalau aku udah anak ya, kalau dirimu belum. Istilahnya ya, kita masih bisa menikmati udara, masih bisa menikmati udara yang bersih, masih menikmati air yang mungkin masih bersih. Tapi kalau zamanku dulu ibuku mengizinkan aku bermain di sungai, dia nggak khawatir. Tapi kalau aku sekarang khawatir karena banyak sampahnya di mana-mana. Tapi bukan berarti itu jadi penghalang untuk kita nggak mau aware ya. Justru jadi pengetuk. Mau ngapain? Tahu kondisinya gitu mau ngapain? Istilahnya gitu, mau jadi berbagian atau enggak. Nah, selaras dengan alam artinya balik ke dasar kebutuhan kita. Kalau mengkonsumsi segala sesuatu, pengen atau butuh, kita mengenal apa yang artinya cukup. Istilahnya, aku cukup dengan gelas ini selama 6 tahun terakhir. Ya udah, nggak perlu ikut tren karena ada merek baru misalkan, atau misalkan ada tren terbaru merchandise untuk acara apa yang pakai gelas misalkan, ya nggak perlu, udah cukup satu. Karena dia favorit warnanya hitam, ya udah jadi punya cerita sendiri. Ini gelas ini pernah datang di podcastmu, pernah bikin nemani aku untuk camping selama berapa hari, selanjutnya kan gitu. Sesimpel itu mana yang bisa kita lakukan dulu. Balik lagi ya tadi ya, mengenal arti cukup yang agak putus istilahnya sekarang. Apa aja ya? Artinya mengkonsumsi tidak hanya soal butuh untuk baju, butuh untuk makan. Pun kalau misalnya kita memperlakukan makanan, ngambilnya juga secukupnya. Simpel, karena kita ngambil secukupnya, kita nggak meninggalkan sisa. Karena nggak mengambil sesuatu yang berlebihan. Itu sama kita konsumsi, apalagi sama lingkungan di sekitarnya kita. Belajarnya gitu sih, yang sederhana dulu. Oke. Berarti kalau kegiatannya zona bening sendiri ini apa aja? Kalau sekarang kita bermitra dengan salah satu SMP di Batu, SMP Muhammadiyah 2. Di ekskulnya mereka punya ekstra cinta lingkungan yang ada sekitar berapa ya, lupa berapa anak itu. Mereka belajar tentang lingkungan, buka wawasannya, belajar bareng-bareng, bukan berarti kita lebih ahli. Lalu ada sharing tentang lingkungan beberapa di sekolah juga, nggak sebut sekolahnya mana ya Mbak, istilahnya untuk pengurangan plastik sekali pakai. Dari kantin, dari kebijakan sekolah, tata tertibnya kita dorong untuk anak bawa bekal, bawa tumbler. Sifatnya yang mengurangi, yang 5 utama yang dikurangi adalah sedotan, air minum dalam kemasan, kresek ya, terus sachet. Kalau di mana aja snack, mungkin di kantin ada, atau di toko sebelah di sekolahan biasanya kadang-kadang kan ada. Sama yang ini agak tinggi, baru sekali pakai, istilahnya mulai agak belajar untuk dikenalkan di situ. Tapi yang 4 ini kita mesti agak keras untuk kalau nggak butuh jangan.
belajar untuk nolak. Toh nggak apa-apa juga, minuman panas juga sedotan, fungsinya buat apa coba? Kan nggak nyambung juga. Orang nggak dipakai kan gitu. Kalau kegiatan tertentu ya share-share tentang lingkungan, salah satunya kayak gini tetap. Cuman memang kita ngejarnya yang sifatnya pendampingan, istilahnya nggak sekali datang doang gitu, istilahnya gitu. Oke, menarik Mbak yang tentang anak-anak SMP tadi. Itu berarti mereka nggak secara langsung mau dong disuruh-suruh untuk ayo kurangi sedotan plastik apa-apa. Benar. Sulit ya pasti. Benar. Cuman aku bilangnya adalah semua yang mau mulai aware, mau tahu tentang lingkungan, tahu tentang sampah ya. Kenapa kok kita lebih fokusnya ke sampah sebetulnya? Kalau Sunan Bening itu fokusnya di air sama sampah sebetulnya. Sampah ini kalau nggak dikelola atau nggak ditangani dengan baik, efeknya 3. Dari tempat sampah kita, itu rata-rata yang terjadi adalah dikumpulkan, diangkut, dibuang ke TPA. Enggak, apakah masih menjadi solusi? Enggak juga kan, semuanya udah teriak TPA-nya cepat penuh, lalala, istilahnya gitu. Pun di sana butuh biaya tinggi untuk pengelolaan. 2, dibakar. Iya. Polusi udara itu ya. Benar istilahnya. Nah, ketika plastik itu dibakar, dia mengeluarkan racun juga, karbon dioksida. Ngeringnya lagi ada yang istilahnya namanya dioksin. Kalau yang gini di rumah browsing aja ya istilahnya, bayinya kayak gimana. Tapi yang pasti racunnya nggak selesai di situ, dia cuma berubah wujud, teruap ke udara, nanti turun lagi bawa ke hujan, lalu diserap lagi sama tanah, lalu balik lagi diserap sama tumbuhan. Apakah menjadi solusi? Enggak kan. Yang terakhir kita buang ke sungai. Betul, ngeri kan, air lagi kan sebetulnya. Kenapa kok relate istilahnya? Kalau dulu Sunan Bening berangkatnya dari sungai, kalau sekarang kita lebih ke penyebabnya apa nih? Ternyata yang lebih menarik adalah kenapa orang buang sampah di sungai. Waktu itu kan, nah hampir 10 tahun terakhir ini, 2011 ya, berarti 14 tahun terakhir ini kita fokus kencang di situ. Kita bisa mengurangi sampah di sungai dengan kita mengajak manusianya atau orang-orang di bantaran sungai atau orang yang mungkin satu frekuensi dengan kita untuk mau gerak bareng. Karena kalau di sungai dari atas ke rendah dia mengalir, muaranya kemana? Ke laut. Di laut tinggal baca aja sengeri apa 2050 apa 2000 berapa gitu ya nanti. Ada jurnal yang mengatakan bahwa volume sampah di laut itu jauh lebih besar daripada volume sampah yang ada di daratan. Padahal penghasil oksigen terbesar dari mana? Dari laut. Kan gitu. Istilahnya itu bukan untuk menakuti ya. Justru sempat aku terus terang sempat ngalami juga namanya climate anxiety apa ya, kecemasan gitu-gitu. Gini, kalau misalkan kondisinya kayak gini nih gimana ya nanti anakku ya kayak gitu-gitu. Tapi justru itu yang jadi trigger untuk kita beraksi. Aku nggak jadi pengingat gimana caranya untuk terus beraksi sebisa mungkin, semampunya, sebisanya untuk mau bergerak, nggak berhenti berjuang untuk lingkungan. Tetap terus belajar. Aku pun dengan anak-anaknya di SMP, dengan ibu-ibu guru yang kita kerja bareng ya, bermitra bareng, dengan dirimu juga sama. Ternyata kan juga anak remaja sekarang ternyata lebih punya solusi macam-macam istilahnya gitu ya, karena paparan informasinya banyak. Jadi lebih kreatif aku nyebutnya. So kenapa nggak kita sama-sama belajar bareng? Karena bisa jadi generasi yang dulu terputusnya nggak kenal sama sumbernya. Nah generasi yang sekarang taunya yang itu aja. Ya, jadi perlu gandengan bareng nih, biar kita sama-sama perlu silaturahmi bareng, perlu belajar bareng. Itu yang selalu jadi istilahnya sesuatu yang kalau jadi niat awalnya di Sunan Bening, dan kita coba untuk ke adik-adiknya Sunan Bening dan anak-anaknya Sunan Bening sebetulnya.
masuk ke saudara-saudaranya sebenarnya juga. Belajar tentang lingkungan itu niat awalnya adalah belajar dan bersilaturahmi bareng dulu dengan siapa aja. Betul. Karena informasi dan cara kita untuk menangkap dan mengimplementasikan bergenerasi juga beda ya Mbak. Mungkin dari generasinya Mbak kan kemarin turun langsung ke masyarakat gimana. Kalau kita kan mungkin bisa dengan teman-teman yang dengerin di rumah, terus mulai aware, mulai mengimplementasi di rumah juga gitu. Bener. Pun juga informasi kalian lebih, karena informasinya banyak ya, bisa jadi ya kayak tadi teman-teman berjuangnya lewat media sosial. Salah satunya di sini nih, inspirasinya justru ketika ngobrol-ngobrol bareng nih istilahnya. Bisa jadi ketika aku nanti pulang, iya ya ternyata mengajar itu bisa pakai media sosial, lewat podcast. Dan ternyata ketika diajakin podcast ternyata juga ada inspirasi baru nih yang baru ketemu apa ya istilahnya gitu, atau setelah ini kita mau ngapain ya istilahnya, nggak tahu itu nambah jaringan, nggak tahu itu nambah wawasan baru, nggak tahu nanti malah ketemu praktik baik baru istilahnya, yang tujuannya besarnya adalah mengurangi sampah yang ada. Belajar lagi kita baik-baik berterima kasih kepada Ibu Bumi karena sudah ngasih banyak sekali kelebihan. Apa ya, udara yang kadang kita hirup kita be aja istilahnya, tapi kalau begitu keluar polusinya udah mulai gini-gini istilahnya. Betapa kita sering mengabaikan itu kan istilahnya, begitu dikasih masih mending loh kita duduk begini kita nggak gempa istilahnya kan gitu istilahnya. Banyak hal yang perlu kita syukuri. Kalau kita maunya sesuatu yang berlebih, perlu tanya lagi, kita juga nggak dilahirkan, kita bukan generasi atau manusia nggak dilahirkan untuk nyampah. Kalau itu mau ya, kenapa? Karena kita saat kita lahir itu tujuan kamu bukan untuk nyampah. Aku ya, tujuanku bukan untuk nyampah. Pun ketika kita nggak ada nanti, segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana dengan plastik yang kita tinggalkan saat ini? Itu ya jadi bahan refleksinya. Padahal sampahnya nggak cuma plastik aja. Gimana kalau sampah di kita? Sering nggak bersihin email? Iya. File-file nggak penting itu dibersihin nggak? Istilahnya kan gitu. Wah, ini sampai melebar banget ya Mbak ya. Mulai dari hal-hal kecil yang ada di hidup kita tuh ya pasti ada reduksi apa sampahnya gitu, sisanya. Ada sisa konsumsinya. Oke. Mungkin kita mulai dari Mbak sendiri. Gimana cara Mbak mungkin dari rumah hal-hal yang menurut kita itu biasa aja, tapi ternyata itu memberikan dampak sampah yang besar mungkin, atau memberikan apa ya, mungkin ada polusi-polusi lain yang kita itu nggak aware. Oke. Sesederhana bawa tumbler. Oke. Kebiasaan yang mungkin ketika kita sekolah itu udah aware nih, bawa bekal dulu. Iya. Biar nggak banyak jajan sebetulnya. Sebetulnya orang di rumah kita itu juga ngingetin kita untuk cukup. Kenapa? Uang sakunya dikasih kadang-kadang kita lebih karena kita inginkan sesuatu, akhirnya ada sesuatu yang kita tahan. Nggak wes, aku mau beli bakso sekarang aku nggak jajan seblak dulu istilahnya kan gitu. Nah, hal-hal sederhana untuk kita mau ngerem, hal-hal sederhana untuk kita mau nahan, untuk tanya ke diri kita sendiri butuh atau enggak, itu buat orang kadang-kadang kayak nggak penting, tapi sebetulnya itu jauh lebih penting. Nah, berkaitan dengan dampak, sesederhana kita bawa tumbler, sebetulnya ketika kita bawa tumbler atau bawa tempat minum apapun ya, kita pakai apa yang aja dulu, nggak harus baru. Kadang-kadang kalau nikah kan merchandise-nya juga tumbler juga. Nah, istilahnya apa yang pakai yang ada aja dulu, jangan sebisa mungkin kita nggak pengadaan baru, karena barang di rumah kita sendiri itu banyak istilahnya, digunakan lagi.
ada beberapa keuntungan juga kalau kita menggunakan lagi. Satu, sampahnya nggak ada karena kita pakai lagi kan. Dua, bukan nggak ada, artinya memperpanjang usia si tumbler itu. Suatu saat kalau rusak kan ya kita berpikir lagi mau diapain. Dua, air minum itu kalau kena panas, sinar matahari sebetulnya kalau minuman air putih, dirimu memaparkan sinar matahari terlalu lama pasti rasanya akan berubah kan. Kenapa? Karena sebetulnya ketika plastik itu kena panas dia mengeluarkan molekul beracun. Panas apa aja? Panas sinar matahari, panas api, panas suhu panas. Nah, si AMDK ini sebetulnya, aku nggak sebut merek ya, istilahnya ketika dia terpapar oleh sinar matahari, sebetulnya molekul beracun yang di dalam plastiknya itu yang dia akan terakumulasi ke air. Itu kadang-kadang yang juga ya, Pak? Itu yang bikin kadang-kadang rasanya berubah. Kalau bisa benar atau enggak risetnya bagaimana, coba aja ya istilahnya. Sekarang kan banyak informasi, banyak ya valid atau enggak, silahkan di browsing sendiri. Kalau aku menjadi oh iya ya, bukan untuk menghakiminya bagaimana ya, tapi jadi pengingat ya wes, untuk kesehatanku aku juga hemat, karena kalau misalkan aku beli juga kadang-kadang dapat diskon juga karena bawa tempat sendiri. Terus dua, menghindari yang sifatnya sekali pakai itu tadi. Jadi hemat iya, lebih sehat iya, karena si alatnya aku pakai sendiri, aku cuci juga sendiri, otomatis kita nggak joinan gitu ya istilahnya. Tapi kalau terlalu akrab, kalau sudah akrab ya nggak apa-apa juga. Terus ketiga, aku menghindari sisa konsumsiku yang berpotensi menjadi residu dan menjadi kontribusi di tempat omongan akhir. Jadi pengingat aja sih sebetulnya. Hal sederhana itu kalau aku. Tapi kalau misalkan kita satu circle ada 8, satu hari kita bisa mengurangi berapa botol tuh? Kalau 1 bulan berarti 8 kali 7, ya tinggal ngalikan aja. Kalau 1 bulan, nah kalau 1 tahun, hanya dari 1 botol minum aja. Nah pertanyaannya adalah, apalagi nih yang jadi yang sifatnya sekali pakai? Nggak cuma botol minum, yang kita pakai 5 menit aja sedotan. Sama aja, kita pakainya 5 menit, 10 menit, udah. 1 orang. Tapi kalau di dalam 1 keluarga 4 orang, semuanya pakai sedotan. Belum lagi kayak kemarin kita lebaran, teman kemasannya di mana-mana. Ya, banyak banget itu ya. Nah, tinggal dikalikan aja. Padahal sesederhana kita mengurangi 1 hari yang paling mudah, yang paling bisa dilakukan, yang paling sederhana. Mau mulai sekarang atau enggak? Pertanyaannya gitu. Enggak muluk-muluk harus zero gitu ya istilahnya. Mulai aja yang paling mudah dulu. Konsisten. Nah, itu yang sulit. Mbak apakah melakukan ini tuh emang dari dulu banget atau gimana caranya Mbak bisa sadar tentang mau mengurangi ini gitu? Naik turun, ya. Kita ngomong apa adanya, bahwa pernah pesimis, aku mengurangi kayaknya nggak ngefek ya, di TPA tuh banyak banget nih misalnya kan gitu. Belum lagi kalau misalkan milah tapi akhirnya sampahnya dicampur juga istilahnya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kalau sudah dipilah, kasihkan ke petugas kebersihan. Kadang-kadang kan ada yang bilang juga tuh, istilahnya Pak ini donasi aja istilahnya. Ya kalau misalkan bisa ada bank sampah atau misalkan ada pemulung ya syukur, bisa jadi rezeki. Tapi kalau nggak, dikasihkan aja milahnya istilahnya. Kita sampah aja dipilah gitu kan, sama kayak mantan kan istilahnya. pilah istilahnya gitu. Nah kalau ditanya mulai dari dulu bosan lelah ya, tapi justru itu kita ketemu dengan orang-orang kayak ada beberapa yang dirimu kenal ya, katakanlah si Mbak Christine Oma Hijau, ada beberapa teman penggiat juga, Mbak Dini, Mbak Desi, Green Mami, anak-anak SMP tadi itu. Masa iya istilahnya aku kendor, mereka udah giat, akunya kendor. Istilahnya kan circle ini ketemu dengan orang-orang yang satu frekuensi ini, kita sering-sering bareng, tapi justru jadi semangat, berkahnya silaturahmi kayaknya istilahnya gitu. Nggak semuanya orang
nggak semuanya punya privilege untuk kayak ibuku ya, istilahnya ngingetin bawa sapu tangan, bawa botol minum istilahnya. Ya ngehnya begitu udah dewasa malah. Kalau tanya konsisten, ya semuanya pernah naik turun, tapi efek dari kita berjaringan, efek dari kita saling belajar, akhirnya ya alhamdulillah bisa bertahan. Oke. Tapi kalau awalnya banget nih Mbak, kenapa Mbak memilih untuk mengurangi sampah plastik gitu? Karena aku nggak secerdas orang-orang seniman yang mau ngolah menjadi barang-barang kreatif. Ya, itu real. Aku ngomong apa adanya aja ya. Ibu-ibu bank sampah, ada beberapa seniman yang seperti kalau di Bali ya banyak sekali, atau mungkin di Jogja ada beberapa teman-teman yang memang punya kecerdasan untuk mendekorasi atau merangkai segala sesuatunya menjadi sesuatu yang punya estetika, istilahnya gitu. Tidak hanya indah tapi punya nilai jual, tapi juga kadang-kadang menariknya punya cerita. Kenapa ini seperti ya salah satu teman yang bikin di Surabaya kemarin bikin satu pipa, teman-teman aku lupa namanya itu, bikin pipa besar, di bawahnya itu kucurannya plastik sebetulnya, jadi pengingat oh ini memang zamannya plastik ya, istilahnya gitu. Jadi kan jadi mikir gitu loh istilahnya. apa nih kayak gitu. Kenapa milih mengurangi? Karena kalau kita belajar dari 3R, reduce itu urutannya memang dari dulu yang pertama. Cuman sayangnya enggak banyak orang. Kalau sekarang mending ya istilahnya ya, 5 tahun atau 3 tahun terakhir itu banyak yang mulai nyadar, mulai mau memahami dan mau belajar untuk mengurangi duluan. Gimana caranya untuk mencegah sisa konsumsi ini, istilahnya gimana caranya aku nggak nimbulin sampah duluan. Karena milah pun itu banyak jenisnya juga, meskipun rata-rata ada anorganik ya, tapi anorganik sendiri dari berapa jenis plastik itu berapa sih yang bisa didaur ulang, istilahnya gitu. Ada beberapa jenis plastik yang misalkan jenis PET gitu ya, misalkan PET sendiri, HDPE sendiri, kalau kita taruh di satu tempat di rumah itu tempatnya jadinya banyak, istilahnya pun mikir lagi, aku milih enggak wis, gimana caranya enggak dulu ya, istilahnya gitu. Sama ya kalau sudah ada ya harus milah ya. Tahap 3R itu memang harus benar-benar dilalui. Reduce artinya kita kurangi dulu, kurangi konsumsinya ya, tidak hanya yang plastik sekali pakai. Terus termasuk mengurangi habisin makanan, itu penting. Karena habis ini katanya ada makan gratis ya, tolong. Habiskan, ambil secukupnya, tolong ya. Terus pakai ulang, artinya kemasan-kemasan yang sifatnya sekali pakai itu sebisa mungkin dihindari ya. Kita pakai ulang supaya masa pakainya lama. Pakai aja apa yang ada dulu di rumah. Kalau misalkan bawa bekal, iya kan di rumah ibu kita dulu juga masih punya. Perkara itu keren atau enggak, malah sebetulnya yang keren itu adalah mereka yang memang punya style sendiri ya, istilahnya enggak FOMO istilahnya lah, bilangnya ya, enggak ikut tren. Karena bagaimanapun kalau kita ngomong tren, perputaran waktunya cepat banget istilahnya. Sekarang trennya tumbler warna hitam misalkan, nanti lagi ada keluaran lagi tumbler yang bahannya stainless misalkan. Jadi punya banyak tumbler di rumah. Padahal mulutnya cuma satu. Iya, padahal sebenarnya cuma satu kan, yo sayang banget kan. Gitu ya, kalau punya banyak donasiin sama kita. Nanti dipakai sama anak-anak istilahnya gitu Mbak. Jadinya karena aku juga nggak punya banyak waktu untuk ngolah, jadi aku ngolahnya hanya yang bisa aja, kayak
Di rumahku sekarang ada maggot, lagi belajar untuk maggot. Terus kalau misalkan terlalu banyak konsumsinya, ada beberapa teman kayak Mbak Ismi, aku sebut nama nggak apa-apa ya. Mbak Ismi yang punya Retrolika itu dia punya link untuk peternak ayam sama bebek. Jadi kalau misalkan habis hajatan atau acara apa di sekolah yang sisa makanannya agak lumayan banyak, gimana caranya nggak jadi sampah ya, kita donasikan ke peternak bebek itu. Kerjasama, informasinya dari beberapa teman yang berjaringan tadi itu. Jadi gimana caranya kita dihindari dulu, kalau sudah ada terlanjur dipakai ulang ya, paling nggak punya sisi apa gitu ya yang bisa dipakai ya. Lalu kalau nggak bisa baru kita pikirnya diolah. Nggak tahu jadi pakan ternak kalau misalnya sisa organik. Teman-teman yang lain punya kecerdasan atau punya pengetahuan untuk bikin ekoenzim, atau kalau di aku belajar tentang ekobrik istilahnya, punya Mbak Christine dikembalikan lagi untuk kenal sabun lerak atau menggunakan lerak juga. Aku juga termasuk banyak ya, ada beberapa, karena kita mindsetnya cegah, mau nggak mau itu cari informasi apa ya yang bisa cegah ya, cari alternatif. Istilahnya sampo pun dari lidah buaya, toh kalau kita beli sampo kan ada tulisan lidah buaya kan, istilahnya. Nah, kenapa nggak pakai yang langsung? Iya. Nah, suku-suku lagi kalau tanam sendiri kan mending kan, jadi lebih berkembang dan tumbuh. Menariknya di situ. Oke. Itu kan dari Mbak sendiri sama komunitas Zona Bening ini udah ya istilahnya udah mulai mempraktekkan, mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Terus nah dalam prakteknya mengajak orang lain, gimana caranya Mbak untuk mengedukasi tentang sama teman-teman yang benar-benar nggak paham nih dan masih sekonsumtif itu, gimana? Berangkatnya dari mana dulu? Mau yang pasti adalah dari awal itu yang aku garis besari adalah mau berubah itu awalnya dari niat. Kalau misalkan kalau kita niat nanti ketemu sendiri kok, ketemu titik terangnya kita di mana. Mau berangkatnya yang dari fashion misalkan, karena kemarin habis lebaran ya, banyak banget ada teman-teman yang ternyata begitu ngobrol-ngobrol, aku males kayak gini, gimana kalau misalkan kamu dipelajarin di lemari ya, kita bikin donasi, kita bikin kegiatan tukar baju, misalkan kayak gitu. Selalu ada titik temu ketika kita mau mindsetnya adalah niat untuk mau berubah lebih baik. Kata podcast yang lain 1% setiap hari gitu ya. Jadi lebih baik, terus kita berjaringan dan kita mindsetnya balik lagi. Emang niatannya belajar sama silaturahmi dulu, baru nanti pengetahuannya pelan-pelan jalan. Pelan-pelan jalan ketika kita sama-sama satu frekuensi, mana yang bisa kita kolaborasikan bareng, kita mau belajar bareng dulu. Bisa jadi aku berangkatnya dari ngurangi kresek dulu nih. Bisa jadi Mbak Dias berangkatnya dari bawa tumbler dulu. Bisa jadi temannya Mbak Dias nanti berangkatnya dari ngurangi sedotan dulu. Boleh aja. Tinggal nyambungnya di mana. Mana yang istilahnya paling banyak dikonsumsi dulu. Istilahnya gitu. Yang sederhana aja dulu. Nggak harus dari plastik misalkan ya. Tapi karena sekarang PR besarnya itu istilahnya mau berangkatnya dari sesederhana kalau misalkan menghabiskan makanan. Menghabiskan makanan buatan ibu di rumah istilahnya gitu ya. Agak ditekankan kalau beli kan jangan, itu karena makanannya beli gitu kan istilahnya. Tapi karena kita semuanya pernah pulang istilahnya kan gitu. Masih buat kita anak rantau, makanan di rumah kalau dihabisin itu yang buat pun juga seneng kan. Kita juga sendiri kalau misalkan mau masakin teman dihabisin, atau mengasih minum aja ke teman dihabisin kan ya seneng juga. Enggak muluk-muluk ya. Yang mana yang sesederhana itu, kalau misalkan mau ngajak yang ngajak aja yang bisa dulu, yang sederhana dulu, yang paling mudah dulu, yang paling nyambung dulu, istilahnya gitu. Nggak tahu berangkatnya dari mana tadi tuh.
karena banyak sekali item yang mau dibahas istilahnya kan gitu. Jadi yang pertama itu tadi niat, terus yang kedua yang cari yang nyambung dulu, baru yang nyambung nanti kita sama-sama sharing, bisa kok ada sesuatu yang bisa kita kurangi. Gitu. Wah, menarik. Karena kalau zaman sekarang tuh kan Mbak, kita mau pergi kemana pun ketemunya ya dikasihnya plastik gitu. Apakah di luaran sini, maksudnya di tempat kita berada sekarang ini, memungkinkan nggak sih kalau misalkan kita sendiri nih kayak Mbak kemana-mana bawa tumbler, mau beli minuman apa pakai tumbler ini, mau beli makanan apa pakai wadah kita sendiri, itu masyarakatnya itu menerima nggak? Maksudnya kebanyakannya bisa kah? Karena kan itu gini Mbak, misalkan saya udah bawa tumbler nih, tapi ternyata masuk ke kafe ini nggak boleh bawa tumbler gitu. Jadinya saya kan, aduh males nih udah bawa tumbler gitu, jadinya nggak bisa masuk atau gimana gitu kan, menurunkan konsisten kita juga ya. Jadi bukan patah hati sih, tapi enggak. Ya enggak apa-apa juga istilahnya, itu bagus karena ternyata ada beberapa yang support. Kan kita, kalau misalkan aku ya milih untuk kalau misalkan emang nggak boleh refill, aku cari toko yang lain aja. Tapi kalau lingkungannya di Malang ini masih banyak yang belum bisa gitu. Bisa. Masih banyak, udah banyak bisa. Salah satu penjual es krim ya, aku nggak sebut merek, yang itu kalau misalnya kita bawa, aku pakai tumbler ini, pakai folding cup ini untuk beli es krimnya dia, dikasih bisa kok. Bisa. Terus kalau misalkan kita beli gorengan aja, Kak Pak, langsung tak bawa bekal, aku udah kerasa malah nggak enak kayak gitu kan. Bisa aja sebetulnya. Toh juga sebetulnya kalau misalnya kita bawa tempat, mengurangi kos produksi kemasan mereka juga kan sebetulnya, win-win juga sebetulnya. Tinggal cuman alasannya kadang-kadang gini Mbak, SOP enggak bisa karena takarannya begini, istilahnya begitu. Ya udah, pilihannya kita kan konsumen punya pilihan ya, cari yang satu ini aja. Tapi kalau secara lingkungan istilahnya, secara area, malah banyak kok teman-teman yang, atau mungkin toko-toko yang mengizinkan kita untuk refill. Terus kalau misalkan nggak bisa, coba cari alternatif yang packagingnya kertas kayak gini nih. Nah istilahnya kan dia lebih cepat terurai istilahnya kayak gitu. Kalau misalkan nggak mau gitu, kalau udah terlanjur gitu ya, karena kadang-kadang kan kita barengan ya sama teman-teman, kita maunya udah bawa tumbler, ternyata dibeliin, ternyata harus terlanjur bentuk packagingnya begitu. Kalau di aku memilih untuk dicuci, dikeringkan, potong kecil-kecil, dimasukkan ke botol, jadi sebuah eco brick. Oke, menarik. Apa itu eco brick, Mbak? Mungkin teman-teman Polismed ini masih belum familiar gitu dengannya. Oke. Eco brick adalah plastik yang dimasukkan ke dalam botol dengan kepadatan tertentu, menjadi sebuah bata yang ramah sebetulnya. Bata yang ramah? Iya, karena botol eco brick itu diisi plastik yang hanya plastik yang boleh dimasukkan ke situ. Karena kalau kita ngomongin eco brick, kita hanya akan ngomongin plastik. Kalau teman-teman eco bricker ya, atau mungkin teman trainer, saya juga bagian dari Global Eco Brick Alliance, kita hanya akan ngomongin plastik aja, not es secara keseluruhan. Istilahnya kata es itu ya, kita selalu hindari karena itu mengubah mindset. Kata es itu sebetulnya adalah, kami mendefinisikan itu adalah sesuatu yang sudah nggak ada manfaatnya, zona bening ya istilahnya. Kalau masih ada manfaatnya, kita menyebutnya dengan kata sisa konsumsi. So, ketika kita ngomongin eco brick, ada beberapa tahapan. Kalau misalkan mau buat eco brick, enggak semerta-merta konsumsi plastik nanti jadi eco brick, enggak begitu. Solusi akhirnya aja, tapi sama dengan apa yang kita perjuangkan juga, dikurangi dulu, hindari yang plastik sekali pakai, sebisa mungkin dengan ganti bahan organik. Ya udahlah ya, kalau kena tahlilan apa hajatan segala macam nggak bisa dihindari, barulah kita masukkan ke eco brick. Artinya ini solusi setelah kita melakukan tahapan yang kurangi,
dipilah lagi, dikumpulin, dibersihkan lagi, baru masuk ke botol. Gunakan lagi istilahnya mengganti dengan bahan organik. Tahapan-tahapan ini baru kita bikin ekobrik. Yang agak salah kaprah, gak apa-apa wes, karena sekarang bikin ekobrik konsumsinya agak banyak dulu. Ini enggak begitu juga. Kalau udah mentok aja bikin ekobrik istilahnya gitu. Berarti ekobrik ini apa Mbak? Berarti botol dipadatkan sama sampah-sampah? Menurut sampah ya, plastik lagi ya. Plastik kondisinya kering bersih, dimasukkan ke, aku kasih contoh aja ya. Kebetulan bawa, cuman aku pakai botol apa aja yang bekas. Kalian ini kepingin lagi buat yang ini. Dia dengan kepadatan tertentu, dengan volume tertentu, sehingga dia kokoh dan kita berpikirnya jangka panjang. Bakal misalnya dirimu pegang, kerasnya seberapa kan? Oh iya, ini gua plastik. Oh iya. Iya, jadi padat. Emang harus padat. Padatnya bagaimana? Nah, di webnya ekobrik.org itu ada sebetulnya. Pun kalau misalnya teman-teman belajar itu bisa kontak di Ekobrik Indonesia. Aku ngomong dikit gak apa-apa ya istilahnya, supaya informasinya nggak miss istilahnya gitu. Kalau teman-teman mau belajar, kontaknya ke situ. Jadi kayak, kalau aku ini jadi kayak journaling plastikku istilahnya gitu. Oke. Istilahnya. Kenapa? Karena di dalam sini aku masih pakai pasta gigi yang bahannya juga dari plastik juga. Udah masuk ke sini aja, nggak kemana-mana. Pun kalau misalkan terlanjur konsumsi, ya kalau bisa didonasikan ke bank sampah atau ke petugas kebersihan tadi ya bisa. Tapi sebisa mungkin mindsetnya dikurangi dulu. Kalau sifatnya itu nggak bisa diterima sama mereka, ya udah masukin ke sini. Oke. Sebisa mungkin kurangi volumenya di tempat tadi itu. Berarti Mbak, kalau misalkan ini sudah penuh, sudah padat semua, terus diapain? Nah, kita jadikan modular. Modular itu kayak dingle, jadi meja. Kalau sendirian gini kayaknya nggak mau diapain gitu kan istilahnya. Nah, justru pada saat kita, bukan berarti banyak-banyakan ekobrik, enggak ya. Justru pada saat justru pada saat kita membuat ekobrik itu jadi bahan refleksi juga. Plastikku itu seberapa? Nggak dijual juga. Kenapa? Karena bondingnya kita sama sisa konsumnya kita itu jadi pengingat. Kalau enggak, kalau sendirian kayaknya nggak ada manfaatnya istilahnya. Nanti kalau kita bikin agak banyak, kita berkolaborasi, sekalian mengurangi juga, jadi dingle, jadi meja yang kita gunakan di rumah. Kalau di rumah itu emang sudah ada. Kalau misalnya dari rumah ke rumahku gitu paling nggak ada beberapa. Aku nggak banyak sih ya istilahnya. Karena itu untuk bikin satu ekobrik itu terus terang lama. Ya karena itu tadi, aku nggak butuh kresek istilahnya. Udah mengurangi dari awal. Memang ya? kalau untuk betul. Pun tapi kadang-kadang pun aku bikin satu dingle itu butuh waktu 1 tahun. Berkolaborasi juga kadang-kadang. Kenapa ya? Karena kadang-kadang bikin satu ditahan dulu bulan depan, masih angin-anginan, nunggu ngumpul dulu baru bikin dulu istilahnya. Emang gak setiap hari bikin. Tapi selama kita dekat dengan plastiknya kita, dengan sisa konsumsinya kita, cukup jadi pengingat aja. Banyak-banyak ya, jangan banyak-banyak ya. Tapi bukan berarti anti loh ya istilahnya. Karena banyak sekali plastiknya. Gula. Ya ini kan kita baru ngomongin diri sendiri, belum yang di dapur, yang di ruang tamu, yang di kamar itu kan pasti banyak. Oke, berarti Mbak kalau di rumah nih udah pertama mengurangi, terus menggunakan kembalinya kayak gini contohnya? Pakai tumbler, bawa bekal. Apalagi ya, bawa kantong yang kayak tadi itu, kantong belanja, folding bag ya. Jadi tinggal masuk saku aja udah selainnya. Dan itu kecil banget ya Mbak? Emang. Jadi gampang dibawa kemana-mana. Jadi itu dulu ketemu dengan temanku dari Jakarta. Kita sharing juga, pengiat sampah juga. Dikasih ini apa? Dulu dikasihnya 2 sih sebetulnya, 3 sebetulnya. Tapi masing-masing tim di sana bening bawa satu-satu dan sampai sekarang masih dipakai meskipun udah jelek ya istilahnya. Tapi seru gitu istilahnya. Jadi kalau kita ketemu si digawe emang nggak rusak gitu. Tapi begitu diposting pun gini, kamu ingat nggak waktu dulu ngasih ini, sekarang masih tak pakai loh istilahnya gitu.
Yang sederhana itu aja, nggak muluk-muluk ya istilahnya ya. Oke. Udah mengurangi, menggunakan kembali, Menggunakan lagi, sama recycle dengan eco-brick itu tadi. Itu solusi mentok ya. Kalau sisa makanan ya kayak tadi kita kerjasama dengan peternak bebek, kenalan dari temannya Mbak Ismi. Kalau di rumah itu aku ngompos juga, ada 2 sebelumnya, pakai tong sama pakai namanya loseda. Kalau dikit itu baru tak masukin loseda. Bawa sisa dapur, karena nggak punya tanah, udah tutup paving sama semen semua nih. Kalau di bapakku ada bikin biopori karena masih punya tanah, kan istilahnya. Iku kalau di rumahku yang pakai tong itu sama pakai loseda ini. Jadi kalau misalkan ada sisa, ya kalau masak kalau misalkan masak dikit mau dikasihin ke orang kan juga enak juga istilahnya gitu. Gimana caranya, paling nggak ditahan dulu, ditahan, diolah dulu, nanti kita panen, dibuat nanam juga. Salah satunya lidah buaya tadi itu juga. Jadi kan nggak banyak konsumsinya juga di sini. Wah, menarik. Berarti ekosistem di rumah dan orang-orang di keluarga sekitar juga mendukung ya dengan adanya. Dukung untuk beberapa hal tertentu ya, ya tetap masih punya residu istilahnya. Tapi paling enggak mana yang bisa dikurangi dulu, mana yang bisa disupport dulu. Emang susah kalau di rumah ya, kadang-kadang kitanya udah ngurangi, adiknya kita enggak. Tapi nggak apa-apa kan, itu mulai dari diri sendiri dulu ya. Nanti orang sekitar melihat, mencontoh. Iya. Ya gitu-gitulah. Oke, Mbak On. Menarik banget perbincangan kali ini, dan mungkin kalau misalkan dilanjutin nggak ada habisnya. Iya. Mungkin kalau Mbak berkenan di kemudian hari kita bisa kolaborasi bareng, mungkin bahkan keep in touch sama teman-teman Forestmate secara langsung untuk ya kita tindak lanjuti tentang apa yang mau kita bawa kampanye kali ini. Untuk silakan dengan senang hati. Oke. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan dulu ke teman-teman Forestmate? Oke, semuanya selalu untuk jadi bahan perenungan buat sama ya. Selalu ngingetin bahwa bumi ini titipan, bukan warisan. Maka kita perlu untuk menjaga, berterima kasih. Karena cuma satu, bumi rumah kita bersama. Mari kita jaga bersama dengan mulai ngurangi dulu sampahnya sendiri dulu, plastik yang kita gunakan sekali, dan belajar mengenal apa arti cukup. Oke. Itu aja. Wah, oke, terima kasih Mbak Rere hari ini. Mungkin ke depan ada event atau ada yang mau disampaikan ke teman-teman Forestmate, atau mungkin ada campaign sendiri dari Zona Bening? Oh, ini kalau misalkan mau nanti Idul Adha itu kita mau galang donasi Twin Wall ya. Kalau misalkan mau Idul Adha itu kan banyak sekali kresek yang ada labelnya siapa, dagingnya dari mana. Betul. Nah istilahnya. Nah kita ngurangi kantong plastik itu dengan donasi Twin Wall, bekas, harus bekas. Karena kalau kita hajatan segala macam kan banyak Twin Wall nih sekarang, atau packaging tertentu. Nanti kita bakal share ya, kalau misalnya kolaborasi, coba kita mengurangi yang kantong plastik itu, mengganti dengan bahan yang pakai ulang, bekerja sama dengan mungkin TPQ atau masih, karena tahun kemarin kita juga kerjasama dengan TPQ dengan beberapa teman penggiat. Syukur kalau ternyata tahun ini bisa kolaborasi lebih banyak sehingga bisa ngurangi yang sifatnya sekali pakai itu tadi tuh, ambil bagian dari perubahan istilahnya. Sesederhana kamu pakai ulang, ngajak temanmu ke tetanggamu, nggak pakai kresek untuk kasih dagingmu pun ngasihkannya kan juga lebih worth it ya istilahnya ya, karena packaging mau dikasih label pun di atasnya tinggal kasih stiker atau apa, atau misalnya kasih spidol apa, ucapan atau apa gitu istilahnya. Ya kita dorong untuk pakai ulang sama ngurangi sifatnya sekali pakai. Oke, berarti kalau mau bisa kontak kemana, mau kasihkan ke siapa? Nanti pantau IG-nya Zona Bening aja. Oke. Berarti apa nih Mbak, kalau kita mau kontak ke Mbak, ada Instagramnya di Zona Bening? Di Zona Bening, kontak situ aja, pantau itu. Emang jarang posting sih ya, cuman kadang-kadang tertentu di, kalau kita update-nya di story sebelumnya, bukan di feed, tapi biar apa, biar seru, atau mungkin mau teman-teman mau belajar ya kontak-kontakannya di itu. Oke, di Zona Bening ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin tertarik nih sama donasi Twin Wall yang tadi, atau mau tanya-tanya lebih lanjut tentang eco brick dan
tentang 3R lainnya ya, itu Silakan. bisa ke Mbak Rere atau ke Instagramnya langsung di Zona Bening. Oke, mungkin itu aja Mbak untuk hari ini. Kita bisa lanjutin di next mungkin ya. Terima kasih Mbak udah bersedia Sama-sama. hadir, udah mau berbagi informasi ke teman-teman Foresmed juga. Sama-sama. Nah, teman-teman, podcast kali ini kita juga disupport oleh Malang Karaland dan Nings Catering. Terima kasih, sampai bertemu di Forest Talk selanjutnya. See you.